Gini bang, biarkan saya bicara dulu bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa bukan dari proses yang abang dinastik merasa itu loh. sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua Itu hal jauh lebih senior itu memalukan. benar. Bang, begini bang. Mestinya Abang sebagai tahu- anak muda Bang, justru menolak praktek-praktek tahu dinasti konsep politik demokrasi. terjadi di republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Generasi Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus harus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Bagi kita semua sebagai Gibran junior. itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ray Rangkuti dan Rocky Gerung betul-betul tidak pernah menyangka bahwa di momen-momen seperti ini akan ada anak muda yang tampil ke publik dengan penuh percaya diri. Dan terus terang, kalau kita melihat diskusinya di mana Pidi Awal itu sebagai pengantarnya, ada gambaran besar bahwa anak muda hari ini luar biasa sudah mulai berani masuk di ranah perdebatan yang sangat panas dan bahkan berani mempermalukan sekelas Ray Rangkuti dan Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya coba kita simak dulu bagaimana perdebatan mereka di dalam salah satu TV swasta nasional. Mengajak kita semua sebenarnya untuk cerdas menempatkan diskusi kita malam ini secara adil dan bijaksana. Jangan juga kemudian kita justru menunjukkan sikap sebagai seorang hipokrit. Mengapa demikian? Karena menurut saya selama kita mengakui bahwa proses pencalonan Mas Gibran kemarin secara formal sudah sah, selama kita mengakui eksistensi MK masih ada, maka selama itu juga kita harus mengakui segala putusannya itu sah terlepas dari segala pro kontra dan juga kontroversi yang ada. Akan tetapi menariknya saya ingin masuk ke dalam konteks terkait dengan polemik pemakzulan Mas Gibran ini. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikannya. Bahwa siapa orkestratornya tentu bisa kita perdebatkan dan kita bisa bahas dalam forum-forum yang lebih analitik, lebih strategik dan lebih panjang. Namun intuisi politik saya mengatakan ada ini poin yang disebut kosong tadi nih. Enggak gitu bang, abang saya nggak pernah menyela abang, abang yang kosong. Ray yang kosong. Saya menduga. Jadi kalau udah masuk kalau Enggak masuk bang, abang sebagai senior harus menunjukkan cara berdebat dan cara berdiskusi yang baik dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu bang, malu abang udah tua. Bisa dibayangkan sahabat, anak muda ini berani mengatakan bahwa mereka berdua ini adalah orang tua yang kolot ya. Dan satu studio saat itu langsung hening. Ray Rangkuti hanya bisa monolog. Begitupun Rocky Gerung hanya bisa tersenyum sinis. Tapi mata publik terbuka. Karena ini menurut saya sudah bukan lagi perdebatan tentang Gibran. Ini pertempuran sesungguhnya antara generasi muda yang ingin maju melawan generasi lama yang belum mau turun panggung. Gini bang, biarkan saya bicara dulu bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa bukan dari proses yang dinastik merasa itu loh. sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua itu hal jauh lebih memalukan. Bang, begini bang. Mestinya sebagai anak muda justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Generasi Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus harus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Bagi kita semua Gibran itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, "Hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara." Oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden. Gitu mesti. Abang senior, saya hormati abang, tapi jangan menunjukkan. Saya tidak perlu Anda mau hormati atau tidak. Tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik demokrasi. Harus bisa menunjukkan bang teladanan itu. Jadi apa yang disampaikan substansinya, silakan singkat aja. Jadi begini Bung Aiman, saya boleh dong membuat sebuah hipotesa, sebuah boleh argumentasi. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikan. Pasti ada. Bahwa siapa orkestrasinya tentu bisa kita perdebatkan.
Tapi intuisi politik saya mengatakan bahwa kalau kita lihat kasus polemik pemakzulan Mas Gibran ini, kita kan sadar bahwa polemik ini sempat viral pada waktunya, kemudian sempat vakum dan sekarang hidup lagi. Tentu ini menjadi salah satu indikasi ada man behind the gun, ada pihak yang memegang tombol on off atas barang ini. Siapa kira-kira? Ya tentu bisa kita perdebatkan, makanya saya bilang di awal bahwa untuk bisa mengetahui siapa orkestrator ya tentu bisa kita perdebatkan lebih jauh, Bang. Cuma tanya Anda, cuman gini, Bang, apakah mungkin? Saya mau tanya, bukan nyela. Saya mau tanya. Memotong pembicaraan Abang dari tadi. Saya menghargai Abang, sangat menghargai Abang. Saya kasih ke Bung Rey, silakan. Kembali lagi. Begini, jangan sampai polemik ini sengaja diorkestrasikan untuk mengganggu stabilitas politik nasional dan mengganggu program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Anda melihat bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik nasional dan program pemerintah. Dengan contohnya ganjing yang ada, kita tidak bisa menafikan bahwa ini mengganggu stabilitas nasional dan program nasional. Contohnya? Ya tentu banyak, karena ini kan akhirnya berlanjut. Banyak kan disebutkan misalnya, apa misalnya? Ya kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan hari ini mencoba untuk mengabdikan dirinya untuk membangun sekolah rakyat. Tapi kan dengan adanya gunjang-ganjing ini, akhirnya orang mempertanyakan legitimasi Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kan ini sesuatu hal yang tidak baik. Bukan, dalam pernyataan politik. saya kalau seandainya sekolah rakyat kan tetap jalan. Isu ini nggak mempengaruhi sekolah rakyat kan? Gini Bung Aiman, tentu dalam perspektif politik, segala sesuatu yang berkaitan dengan level kekuasaan ini akan mengganggu secara tidak langsung ataupun langsung stabilitas nasional. Makanya saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia. Ya tentu kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Oke, baik. Tadi saya apa namanya Bung Pangeran? Pangeran tadi ya namanya ya. Saya orang tua yang kolot. Itu tadi ya. Saya melihat Anda anak muda yang terlalu tua. Anda terlalu cepat tua dengan usia yang seperti itu. Saya dewasa Bang, bukan tua Bang. Kenapa? Saya cepat jadi kolot gitu. Kayaknya begitu. Nah, iya makanya. Jadi saya orang tua yang kolot. Nah saya melihat dia anak muda yang terlalu tua. Gitu. Ya, artinya orang tua yang kolot biasa, tapi anak muda yang tiba-tiba jadi kolot. Tiba-tiba jadi tua. Lebih parah lagi dari orang tua yang jadi kolot kan. Nah, gitu. Bang nggak bisa bedain antara kolot dan kritis Bang. Jadi ini menurut saya sudah bukan lagi perdebatan tentang Gibran. Ini pertempuran sesungguhnya antara generasi muda yang ingin maju melawan generasi lama yang belum mau turun panggung. Pangeran betul-betul menampar tanpa menyentuh. Berkali-kali Rey Rangkuti berusaha mencoba menyelak. Rocky mencoba mengangkat alih argumentasinya, namun Pangeran terlalu tajam memberikan tampulan terhadap keduanya. Ini fakta bahwa sesungguhnya hari ini mentalitas yang menganggap bahwa demokrasi itu adalah milik kelompok tua itu sudah gulung tikar. Sesungguhnya Pangeran mau mengatakan kepada kedua orang ini bahwa mereka ini hanya mewakili kekecewaan lama yang tak pernah sembuh. Hanya sekedar nostalgia yang gagal relevan. Bahkan sesungguhnya Pangeran ini mau mengatakan bahwa mereka berdua ini adalah intelektual tua yang trauma pada masa mudanya sendiri. Dan juga sebagai penjaga gerbang demokrasi yang panik saat anak muda mendekat. Karena itu saya menyebutnya, buat saya apa yang dilakukan oleh Pangeran ini adalah merupakan sebuah revolusi logika yang menampol kedua orang ini yang selama ini merasa sangat hebat. Oleh karena itu kita tidak harus terjebak bahwa apa yang dilakukan Pangeran ini membela Gibran.
Karena sesungguhnya dia sudah melawan sebuah sistem yang diam-diam takut pada kebangkitan generasi baru. Ya biasalah. Jadi memang banyak orang hari ini mendegradasi anak-anak muda karena panggungnya sedikit demi sedikit sudah mulai tergeser. Oleh karena itu kalau kalian bilang ini suara rakyat, tapi kalian seleksi siapa yang layak jadi rakyat, kalian bilang ini negara hukum, tapi kalian sendiri yang membajak makna keadilan. Itulah kenapa kemudian hari ini memang harus banyak orang yang tampil ke permukaan untuk bicara belak-belakan soal situasi yang ada. Jangan sampai kemudian kita semua ini ikut-ikutan terglorifikasi oleh para tokoh-tokoh tua yang sepertinya hanya memikirkan posisinya, takut tergusur dengan keberadaan anak muda hari ini. Sekelas Gibran misalnya ya mereka tentu sangat panik. Tiba-tiba Gibran yang masih sangat muda menjadi wapres, sementara mereka sudah lama berjibaku di dunia politik, sudah lama berjibaku di panggung-panggung media televisi nasional, tapi tak dilirik-lirik untuk menjadi pemimpin nasional. Oleh karena itu, kalau hari ini sang pangeran ini, seorang anak muda, masih merasa sendirian, tapi saya yakin suaranya mewakili jutaan rakyat. Sudah banyak rakyat yang muak dengan debat yang tidak selesai, muak dengan intelektual yang sesuci, muak dengan wajah-wajah lama yang alergi perubahan. Dan saat suara anak muda tak bisa lagi dibungkam, ingat baik-baik, bukan mereka yang radikal, tapi kalian yang mulai kehilangan relevansi. Jadi saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi orang-orang tua yang selama ini bertengger di puncak menikmati demokrasi. Jadi keberadaan anak muda memang sangat dibutuhkan untuk menerobos kebuntuan komunikasi politik pada tingkat grassroots, di mana kita tahu bahwa memang selama ini yang mewarnai analisa-analisa politik secara nasional itu kebanyakan dari kalangan tua yang hemat saya sekali lagi sudah tidak relevansi dengan situasi yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.